Bismillah. Assalamualaikum Mbak Samian. Waalaikumsalam Bu Anita. Bagaimana kabarnya Bu Anita? Ya, alhamdulillah baik Pak. Jenengan sendiri Ya, gimana kabarnya Pak? alhamdulillah baik juga Bu Anita. Ada apa nih kok tumben menghubungi saya? Ada sesuatu yang indah-indah nih? Wah, Pak Samian ini langsung ya. Iya ini Pak Samian. Jadi saya Eh, ini mau ngobrol sebentar nih dengan Pak Samian. Nah, iya, kira-kira Pak Samian punya waktu luang apa tidak ya? alhamdulillah santai aja Bu. Saya ini lagi free. Untuk Bu Anita, oke lah, selalu ada. Baik Pak Samian, begini Pak, saya mau membicarakan soal tugas-tugas CGP saya. Sekarang Ya. saya kan sedang ikut CGP Angkatan 8, Pak. Nah, Mhm. di sekolah saya juga mempunyai tanggung jawab buat mengajar, kemudian Mhm. mengerjakan tugas-tugas sekolah. Dan kebetulan saya di semester ini juga sedang mengerjakan tesis, Pak. Jadi saya sedang kuliah S2, Pak, saat ini ya. Alhamdulillah, iya iya iya. Dan di Satkordikcam pun saya tuh mendapat tugas yang untuk membina anak-anak lomba begitu, Pak. Nah, Mhm mhm. gimana nih Pak Samian agar saya bisa itu membagi waktu antara tugas-tugas saya di rumah, di sekolah, kuliah juga, dan tugas dalam di CGP? Oh, mhm mhm mhm. Oke, wanita ini loh, halo halo? Halo? Enggak ini kok oh 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 Ya oh Pak, oh. dilanjut. Oke. Gimana Pak? Saya tidak bisa membagi waktu saya, Pak, antara tugas-tugas saya di rumah, di sekolah, kuliah, dan tugas dalam memenuhi tugas CGP saya, Pak. Oh. Oh begitu ya Bu Anita ini, wah memiliki banyak aktivitas yang sangat padat sekali ya. Sehingga, ada kendala dalam membagi waktu antara mengajar, membimbing anak-anak, kuliah, dan mengikuti CGP juga. Wah ini calon guru penggerak nih mestinya, calon guru hebat ini. Iya, iya benar sekali Pak Samian. Nah, sekarang menurut Pak Samian gimana nih cara membagi waktu untuk kegiatan saya, Pak? Apakah ada solusi ya, Pak ya? Oke, sebelum kita melanjutkan, pembicaraan ini, saya mau tanya dulu Bu Anita, apa tujuan akhir yang hendak diinginkan atau ingin dicapai Bu Anita dalam percakapan kita atau pembicaraan kita kali ini? Begini Pak, jadi tujuan saya dari percakapan kita ini, saya ingin memperoleh solusi penyelesaian masalah yang sekarang saya hadapi, Pak. Mungkin saya bisa mendapatkan masukan dari Pak Samian, atau mungkin nanti kita bisa sharing bersama sehingga menemukan solusi yang tepat untuk permasalahan saya, Pak. Oh, kalau begitu, kalau boleh saya tahu, berapa kali sih, Ibu ini mengikuti kegiatan di CGP, kemudian berapa kali Ibu mengikuti kegiatan perkuliahan, berapa kali Ibu meluangkan waktunya untuk persiapan lomba anak-anak di sekolah itu, kira-kira kalau boleh ngerti? Begini Pak, dalam 1 minggu saya mengikuti kelas CGP itu selama 6 hari. Ada 4 Mhm, kali tugas yang harus saya selesaikan dalam 1 minggu itu Pak. mhm Kalau kuliah mhm. saya tuh kuliah setiap minggu itu 2 kali Pak, di hari Mhm Jumat dan mhm Sabtu. mhm. Belum lagi kalau Oh, saya ada bimbingan tesis yang harinya itu tidak tentu Pak, karena mengikuti jadwal dosen. Jadi mmm, kemudian yang ketiga itu, saya tuh, mendapatkan jatah membimbing anak-anak itu, 3 kali dalam seminggu, Pak, pulang mhm sekolah mhm. sambil menunggu absen, gitu, Pak.
Wah, padat sekali ini sekecilnya ya, hebat banget. Nah, terus gimana untuk tugas-tugas, guru penggeraknya gimana itu, Bu Anita? Saya biasanya melaksanakan tugas CGP itu pada malam hari, Pak. Lemburan gitu, Mmm, Pak. Itu pun kadang-kadang harus nunggu anak tidur dulu. Jadi setiap hari kegiatan saya itu kalau pagi tentu saya mengajar, siangnya membimbing anak-anak sambil nunggu absen, Pak. Pulang mhm dari sekolah, saya mengerjakan tugas-tugas rumah. Malamnya saya ngambil 2 tugas, Pak, yaitu tugas kuliah dan tugas oh, CGP. Kadang-kadang kalau jadwalnya bertabrakan itu, kepala saya tuh pusing sekali, Pak, karena bingung yang dikerjakan yang mana mhm. dulu. Oh oh oh, iyalah, heeh. Oh, berarti selama ini, pembagian waktu untuk mengerjakan tugas-tugas itu, belum terskedul dengan baik begitu ya, Bu, ya? Seperti yang Ibu ceritakan tadi ya? Mmm, Iya, betul, Pak. Jadi selama yang berjalan ini, saya belum menerapkan manajemen waktu yang baik. Nah, mhm mhm, seringkali saya tuh tidurnya larut malam, Pak. Jadi saya tuh begadang istilahnya. mhm Karena mhm, dikejar deadline. Kalau tugas tidak saya kerjakan, jadi hati saya juga tidak tenang, Pak. Nah, ini mhm ada 2 tugas yang mhm, harus saya kerjakan, CGP dan kuliah tadi. Sehingga keesokan mhm. harinya, itu saya sering ngantuk, Pak. Badan Oh saya tuh oh oh capek-capek karena oh. kurang istirahat. Oh gitu. Jadi selama ini Bu Anita belum menerapkan manajemen waktu yang baik ya? Sehingga, pekerjaan yang satu dengan pekerjaan yang lain cenderung, tumpang tindih atau overlapping gitu ya, sehingga tidurnya sampai larut malam, kemudian keesokan harinya, eee, badan merasa capek, badan terasa kurang fit, dan kurang tidur. Dan kira-kira kalau boleh tahu, bagaimana perasaan Ibu setelah menghadapi situasi kayak seperti itu? Kegiatan yang sangat padat sekali itu, gimana perasaannya? Jadi kalau saya menjalankan yang seperti saya utarakan tadi, saya tuh merasa performa saya dalam melaksanakan tugas mengajar itu menjadi berkurang, Pak. Mhm Jadi mhm saya tuh, mhm. tidak konsentrasi dalam melaksanakan pembelajaran di kelas. Mungkin itu efek Mmm, tidur malam juga ya, Pak, ya? Jadi ngantuk oh. Mhm mhm. Lalu bagaimana rencana Bu Anita ini untuk bisa kemudian, membagi waktu antara tugas di sekolah, tugas di kampus, tugas membimbing anak-anak. Ini rencana ke depannya kayak apa? Sehingga antara tugas-tugas tersebut semuanya bisa berjalan dengan baik. Jadi keinginan saya nanti, saya ingin mencoba untuk me-manage waktu, Pak Samian, Mhm dari mhm beberapa mhm. tugas-tugas tadi. Jadi saya akan mengatur biar tidak bertabrakan dan saya tidak, tidur larut malam lagi gitu, Pak, keinginan saya, Pak. Oh, bagus itu, Bu. Apakah ini Ibu Anita sudah memiliki rencana atau planning untuk membuat schedule manajemen waktu, Bu? Rencana sih sudah ada, Pak. Cuma dalam pengimplementasinya itu saya belum laksanakan selama ini. Jadi masih berantakan gitu, Pak. Oh. Oh, gitu. Oke oke oke. Berarti kita telah menemukan titik temu ini, Bu Anita. Kita sudah, hampir ya memiliki satu solusi. Berarti nantinya, ke depannya, Ibu nanti akan menemukan satu, solusi dalam hal memanajemen waktu. Nah, menurut Bu Anita, bagaimana ini? Apakah waktunya tepat? Kemudian caranya, bagaimana Ibu membuat manajemen waktu tersebut? Kemudian adakah prioritas untuk kedepannya nantinya kira-kira, Bu? Jadi untuk kedepannya nanti, langkah saya akan membuat schedule skala prioritas, Pak, yang harus saya kerjakan dulu itu yang mana. Jadi saya harus memilih-milih, pekerjaan yang penting dulu itu yang mana, Pak. Sehingga saya nanti bisa membuat manajemen waktu yang seimbang antara tugas saya sebagai CGP, sebagai mahasiswa, dan sebagai guru, dan tugas saya sebagai orang tua di rumah. Dan yang paling penting, saya tidak akan begadang lagi, Pak Samian, seperti kemarin-kemarin. Oh gitu, wah ya 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 ya, bagus bagus.
Oke Bu, santai, monggo dinikmati aja dulu itu kopinya, monggo monggo monggo. Iya Pak, terima kasih Mhm, Pak. Wah nikmat oke. sekali kopinya ya Pak ya. Oh iya kalau bisa, ini Bu Anita karena skedulnya sangat padat sekali, ya jangan begadang terus Bu Anita. Berdasarkan hasil pembicaraan kita tadi, kira-kira apa yang sudah Ibu dapatkan dari percakapan dan pembicaraan kita saat ini? Wah, tadi berdasarkan, pembicaraan kita ya Pak, alhamdulillah saya sudah mendapatkan titik temu ini Pak ya. Jadi saya sudah menemukan solusi untuk membagi waktu saya antara mengajar, membimbing anak-anak lomba, kuliah, tugas-tugas CGP, dan tugas saya sebagai orang tua di rumah. Jadi saya harus bisa memanajemen waktu dan membuat skala prioritas. Begitu Pak Samian. Wow, bagus itu, Bu. Kemudian kira-kira siapa ya, Bu, yang dapat membantu, memanajemen waktu tersebut? Ada yang mampu mengontrol, mengecek manajemennya, kemudian, bisa ikut terlibat di dalam, kegiatan tersebut dalam skala prioritas tadi yang Ibu sampaikan? Jadi yang ikut mengontrol, mengecek manajemen waktu ya suami saya, Pak. Karena suami saya Oh, ini jadi adalah orang berkolaborasi. yang iya, jadi suami saya ini adalah orang yang tahu segala kegiatan saya sehari-hari, Pak. Jadi ya Oh, wah ini saya berkolaborasi dengan bapaknya anak-anak ini berarti ya? iya betul, Pak Samian. Oh, iya. Lalu kapan ini Bu Anita, kira-kira, Ibu bisa membuat satu rencana schedule manajemen waktu yang telah direncanakan ini? Kalau rencananya saya secepatnya, Pak, karena mengingat tugas-tugas CKB dan kuliah itu kan setiap hari dan agar tidak begadang lagi tentunya. Jadi saya harus tepat waktu dalam manage waktu, Pak. Jadi saya harus cepatnya menyusun schedule untuk kegiatan saya. Oh, begitu ya. Wah, rasanya, saya sudah tidak sabar nih ingin, melihat hasilnya. Kita pingin, apa ini, ngerti apa follow up atau tindak lanjut dari rencana Ibu nanti. Barangkali kalau tidak keberatan, kapan lagi ya Bu, kita bisa ngobrol-ngobrol lagi, kita bisa bercakap-cakap lagi, sehingga nanti, apa yang telah Ibu jadwalkan atau Ibu buat satu schedule, itu kira-kira nanti, kami bisa ngerti perkembangannya gitu, kira-kira. Bagaimana kalau minggu depan, Pak? Apa Pak Samian ada waktu lagi buat saya? Oke, insya Allah Bu, nanti kita akan alokasikan waktulah untuk Bu Anita. Apa Iya. sih yang dibuat Bu Anita? Iya, terima kasih, Pak. Oke, sama-sama Bu Anita. Ya, lanjut Pak Samian. Mhm. Oke, terima kasih atas, ini waktunya Bu Anita, sehingga kita bisa bercakap-cakap panjang lebar, atas semuanya kita sampaikan terima kasih. Oke Sama-sama, Pak. oke. Oke sekarang, gantian ya Bu, saya sebagai kuncinya nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Anita. Waalaikumsalam Pak Samian. Bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah baik, fisihah wal afiyah. Bu Anita sendiri gimana dong? Alhamdulillah baik juga, Pak, saya. Ada apa ini Pak Samian kok tumben menghubungi saya? Pasti ada hal penting nih. Iya Soalnya nih, nggak biasanya Pak Samian menghubungi saya loh. iya nih. Saya ada beberapa hal yang ingin, eee, curhatlah atau ngobrol-ngobrol dengan Bu Anita. Ya kira-kira Bu Anita ada waktu luang nggak ya kira-kira? Oh, waktu luang saya banyak, Pak. Silahkan. Saya siap mendengarkan unek-unek dari Pak Samian. Kira-kira Pak Samian ini mau membicarakan apa ya? Ya begini Bu, saya ingin, berbincang-bincang terkait dengan pembelajaran di kelas saya Bu, yang akhir-akhir ini tidak seperti biasanya. Oh, Inilah begitu ya, Pak.
Iya, Masalahnya betul. apa ya, Pak, ya, kira-kira ya kalau ada pembicaraan seperti ini ya, ada masalah apa ya, Pak, dalam pembelajarannya? Begini Bu Anita, saya mau cerita sebagai satu latar belakang ya tentang anak-anak saya di kelas, yang pada semester ini, anak didik saya ini terlihat kurang sekali, kehilangan semangat pada saat proses pembelajaran. Sehingga saya jadi bingung dan kepikiran terus. Sementara bulan depan ini sudah mulai diselenggarakan PTS, tapi hasil belajarnya malah seperti ini, proses pembelajarannya semakin menurun, sehingga saya agak bingung ini, Bu. Oh, begitu nggih, Pak, nggih. Namun sebelum lanjut nih Pak Samian, jadi sebenarnya tujuan akhir dari percakapan ini apa ya Pak? Pengennya Pak Samian bagaimana? Dari percakapan kita kali ini nantinya saya ingin mendapatkan ide-ide yang fresh, ide-ide yang segar, ide-ide yang baru yang nantinya bisa kami jadikan sebagai salah satu solusi dari permasalahan yang saya hadapi, Bu Anita. Oh, begitu ya Pak. Jadi Pak Samian nanti ingin mendapatkan ide-ide yang fresh gitu ya Pak ya? Iya, Bu, saya ingin nanti anak-anak bersemangat kembali dalam belajarnya. Begitu kira-kira, Bu Anita. Oke. Nah, menurut Pak Samian, hasil belajar anak-anak menurun kan tadi tadi ceritanya begitu. Nah, Iya. kira-kira semangat anak belajar Pak Samian ini jika diskalakan skala 1 sampai 10 itu kira-kira posisi anak-anak didik Pak Samian itu di angka berapa ya, Pak? Berapa ya kira-kira? Ya kira-kira di skala 6 lah, Bu, atau bahkan, kadang cenderung di angka 5. Makanya saya jadi bingung sekali nih menghadapi situasi kayak seperti ini, Bu Anita. Oh. Nah, terus pengennya Pak Samian anak didiknya berada di skala berapa ya, Pak? Ya kalau idealisme saya ya di angka 9 apa 10 gitu kan. Ya, Wah, angka yang sempurna ya, Pak, ya, 10 ya. Ya bagus itu Pak Samian, namanya juga cita-cita ya, Pak, ya. Jadi iya. harus Ya tinggi itu gitu ya. ekspektasinya begitu, gitu. Oh iya, bagus itu Pak Samian, bisa itu, harus harus kita harus bisa meraih nih skala 9 atau 10 ya, Pak, ya. Amin. Ya itu hanya sebuah ekspektasi lah ya, sebuah harapan, mudah-mudahan Iya, nanti kalau bisa terwujud. terwujud berarti Pak Samian ini luar biasa ini. Iya, mudah-mudahan saja, Bu. Iya. Menurut Pak Samian, tadi bagaimana kriteria murid terlihat bersemangat itu pada saat pembelajaran itu bagaimana, Pak? Jadi Pak Samian tadi kan punya cita-cita. Nah, Mhm. terlihat, bisa agar terlihat bersemangat itu dalam pembelajaran itu yang seperti apa menurut Pak Samian kriterianya itu? Ya kira-kira indikatornya saya simpel saja lah, Bu. Ya murid-murid itu aktif dalam pembelajaran, benar-benar hadir seutuhnya gitu kan. Lahir batin kalau menurut ibu fasilitator kita itu kan begitu, hadir secara totalitas dan seutuhnya, kemudian penuh dengan konsentrasi dan memiliki tingkat antusias yang tinggi dalam menerima materi pembelajaran, Bu. Kira-kira itulah, Bu. Oh, berarti itu tadi kriteria menurut Pak Samian ya, Pak, ya? Nggih Jadi nggih nggih. menurut Pak Samian dalam semester ini, anak-anak didik Pak Samian itu tidak terlihat seperti tadi ya, berarti ya? Iya, Bu. Sebagian murid saya itu tidak konsentrasi penuh saat pembelajaran. Bahkan ini anu, Bu, ada yang cenderung ngobrol sesama teman, bermain sendiri, kadang-kadang juga ada yang menggambar-gambar, coret-coret, dan lain sebagainya, Bu Anita. Oh, gitu ya, Pak, ya. Nah, kira-kira Pak Samian tahu tidak penyebabnya apa, Pak murid Pak Samian seperti itu? Kok sepertinya tadi kok Mhm. anak didiknya tidak bersemangat ya? Nah, kira-kira Iya. penyebabnya apa ya, Pak, ya? Ya, apa ya, Bu, ya, sebenarnya saat ini saya sekarang ini lagi mengidentifikasi masalahnya, Bu. Sedang mencari satu kemungkinan-kemungkinan kenapa mereka itu kurang bersemangat, kemudian tidak respon terhadap pembelajaran.
Mungkin karena kesibukan saya, karena mendapat tugas-tugas tambahan dari sekolah, kemudian tugas-tugas yang lain di masyarakat, sehingga menyita banyak waktu. Selain itu juga mungkin karena jenuh dengan pembelajaran yang selalu ajak, monoton, dan lain sebagainya. Saya tidak banyak menggunakan media pembelajaran, cenderung tidak menggunakan variasi-variasi. Kita hanya menggunakan buku-buku teks-teks LKS itu yang disediakan sekolah. Atau mungkin metode-metode pembelajaran saya yang masih sangat tradisional itu ya. Nah, mungkin itu yang menjadi anak-anak kurang bersemangat dalam belajar, Bu Anita, barangkali. Oh, jadi begitu ya Pak ya penyebabnya ya. Lalu bagaimana nih rencana Pak Samian ke depan untuk memperbaiki pembelajaran agar anak-anak lebih bersemangat? Nah, cara Pak Samian gimana itu untuk mengatasi segala kemungkinan-kemungkinan tadi yang Pak Samian sampaikan tadi? Ya, saya akan mencoba ya, Bu, eee, menggunakan media pembelajaran yang bervariatif sehingga tidak monoton, ajak. Nah, itu saya bisa menambahkan mungkin pembelajaran dengan menggunakan video, menggunakan, visual-visual atau gambar-gambar, atau istilah kerennya menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi lah, kira-kira begitu rencananya ini, Bu. Wah, lagi tren ya Pak ya, pembelajaran berdiferensiasi ya. Bagus itu Pak. Nah, berarti Pak Samian ini sudah memvariasikan media pembelajaran dan akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ya. Begitu ya Iya, Pak? Nah, iya, kira-kira iya. selain itu ada strategi lain enggak Pak agar muridnya itu lebih bersemangat lagi selain yang Bapak sebutkan tadi? Mmm, Mungkin saya akan, memvariasikan juga pembelajaran saya nanti di kelas. Saya akan mengajak murid-murid nanti juga sekali tempo melakukan pembelajaran di luar kelas atau outdoor, pasti mereka akan bersemangat sehingga dengan, model pembelajaran yang baru kayak seperti itu, nanti saya akan mengajak ke lingkungan sekitar, melakukan percobaan-percobaan, diskusi, dan lain sebagainya, yang intinya adalah pembelajaran yang menyenangkan atau learning by happy lah ya. Selain itu juga saya akan memberikan ya semacam apa itu istilahnya ice breaking ya, ice Wah, breaking untuk iya. mengatasi kepenatan mereka atau kejenuhan mereka dalam pembelajaran. Begitu kira-kira Bu Anita. Wah, keren ya Pak, ada ice breaking-nya ya. Jadi untuk penyegaran agar anak-anak itu tidak jenuh ya Pak ya. Jadi Pak Samian betul sekali ya Pak. Nah, kira-kira nanti yang ikut berperan untuk melakukan perubahan atas tindakan Pak Samian siapa saja ya Pak ya? Dan apa saja sih? Mungkin Pak Samian bisa menceritakan nanti yang bisa berkolaborasi dengan Pak Samian itu siapa saja? Dalam melakukan sebuah, perubahan tentunya saya, membutuhkan dukungan, dari semua pihak, warga sekolah begitu, terutama dari Bapak Kepala Sekolah selaku, pengambil policy di sekolah saya, dan juga guru-guru yang ada, teman sejawat di sekolah, dan juga murid saya sendiri. Setelah itu juga saya membutuhkan ini Bu, sarana prasarana untuk, menyediakan media-media pembelajaran tentunya. Wah, bagus ya Pak ya. Jadi Pak Samen juga membutuhkan sapras juga ya Pak ya untuk mengimplementasikan tindakan-tindakan tadi. Nah, terus target perubahannya kapan Pak? Ini rencananya akan diimplementasikan ke dalam sekolah Bapak ini, murid-muridnya biar semangat ini. Ya kira-kira, seminggu yang akan datanglah kami akan mencoba untuk, merealisasikan rencana tersebut. Jadi selama 1 minggu nanti saya akan mencoba, menerapkan strategi-strategi yang telah saya buat itu Bu Anita. Wah, berarti kita tahu nanti 1 minggu lagi ya Pak, nanti ada progres atau tidak, gimana caranya itu ya. Iya. Oke, nanti kita ketemu lagi ya Bu, untuk bercakap-cakap lagi, membuat satu follow up ya, tindak lanjut dari pembicaraan kita kali ini ya Bu ya. Wah, saya jadi penasaran nih Pak, nanti hasil progresnya bagaimana?
Oh, iya iya iya, Bu. Oke, terima kasih Bu Anita yang telah banyak memberikan satu masukan, inspirasi bagi kami. Mudah-mudahan apa yang telah Ibu sampaikan benar-benar nanti menjadi satu motivasi bagi kami untuk bangkit menciptakan satu pembelajaran yang benar-benar menyenangkan bagi anak didik di kelas saya, Bu. Iya Pak, sama-sama Pak. Sampai ketemu Oke. lagi nanti ya Pak ya. Jangan lupa Iya, Bu. menghubungi saya. Oke. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum, Bu Anita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita berikan aplaus untuk Bu Anita. Sudah ya Pak ya, ini masih berapa menit ini? Oh, masih? 7 menit Pak. Oh, masih 7 menit. Oke, kita adakan kolaborasi coba. Kita adakan refleksi coba berdua. Kira-kira dari apa ini coaching kita antara coach dan coachee, tentunya barangkali kita ada beberapa kekurangan yang mesti harus kita sempurnakan. Barangkali Bu Anita ada ini masukan yang mungkin bisa kita jadikan sebagai perbaikan nanti ke depan. Jadi kalau saya rasakan tadi ya, apa yang sudah apa tadi yang diberikan pemahaman bagi kita oleh Bu Yuni tadi ya. Jadi coach itu fungsinya untuk ibaratnya itu menyemangati agar coach ini menemukan sendiri permasalahannya, Pak. Tadi sepertinya yang saya tangkap itu coach ini ibaratnya itu di apa namanya? Digugah ya, agar Sudah bisa ya. menyelesaikan permasalahannya. Jadi ibaratnya menyemangati gitu Pak istilahnya. Jadi kita tadi sudah melakukan semuanya itu, tadi Mhm. coach juga sudah memberikan apa namanya, pertanyaan-pertanyaan untuk memancing ya, untuk, Iya. Mhm. mewujudkan Pemakai. sendiri ya Pak, mewujudkan sendiri coach itu nanti bisa melakukan tindakan apa terhadap permasalahannya begitu Pak. Jadi tadi kalau saya rasakan kita sudah menerapkan alur tirta, Pak. Jadi ada tujuan, ada identifikasi, ada rencana aksi dan tanggung jawab yang harus kita lakukan. Begitu Pak Samian. Oke. Sepertinya Iya. begitu. Iyalah Bu, memang begitu. Kalau kita lihat tadi percakapan kita sudah ya lumayan bagus lah menurut kita, entah nanti menurut orang lain. Jadi Oke. paling tidak di sana itu tujuan telah kita pertanyakan sehingga dari diskusi percakapan itu ada tujuan yang tidak dicapai. Kemudian identifikasi persoalan atau masalah yang dihadapi Kuci itu telah kita pertanyakan sehingga seorang coach ini ngerti istilahnya duduk masalahnya, tahu persoalannya. Kemudian yang ketiga, rencana aksi atau planning action-nya itu juga telah dipertanyakan dan apa ini secara gamblang sudah muncul di sana dalam percakapan tersebut. Nah, saya kira percakapan tadi itu sudah memenuhi kriteria Tirta dianggap representatif atau sudah representatif sebagaimana apa ini aturan di dalam sebuah coaching. Saya tadi juga sudah berusaha untuk sebagai seorang coach itu memunculkan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang mampu menggugah inspirasi dari uji itu sendiri. Sehingga dengan demikian kita berharap ya, mudah-mudahan percakapan kita ini nanti bisa memenuhi standar yang telah ditentukan oleh Ibu Fasilitator dan juga Ibu PP yang sekarang ini sedang memantau kita berdua. Amin Pak, semoga hasilnya memuaskan ya Pak. Iya, Karena tadi amin. itu sebenarnya saya tuh sampai rumah itu jam 3 Pak. Jadi saya kebetulan ada acara KKG ya Pak ya, menjadi Oh iya. MC KKG lah. Jadi ibaratnya kegiatan saya itu tercurahkan di hari ini gitu Pak. Jadi tadi saya bisa konsentrasi itu jam 3 Pak. Baru saya buka itu terus dapat ide seperti itu Pak. Ya syukurlah. Saya yakin Bu Anita punya apa ini kemampuan untuk itu. Jadi saya pikir
waktu kita yang singkat ini, ternyata Bu Anita juga mampu menghadirkan diri dengan penuh dengan persiapan, penuh dengan ini performa kan begitu. Meskipun aktivitas jenengan ya saya tahu sendirilah sangat amat padat kan begitu. Nah ini mudah-mudahan saja tampilan kita ini nanti atau percakapan kita ini dapat bermanfaat baik bagi coach maupun bagi kuci kan ngoten nggih. Harapannya Nggih. begitu. Ya kira-kira Amin. itu Bu. Hanya perlu mungkin oh ya ini, mungkin nanti ada catatan dari beliau-beliau di sana. Nggih. Tadi saya mulainya itu lebih awal, Pak. Jadi ketika tadi Bu Yuni ada tanda merah, kita itu langsung mulai sebenarnya. Itu tadi nggak tahu yang teman-teman lain itu menunggu beberapa menit kemudian atau langsung mulai seperti kita. Jadi ini kok masih ada lebih kurang dari 2 menit, Pak. Nanti kita kembali ke main room 2 menit lagi, Pak. Halo Pak Samian.